Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan ini kita masuk ke pertemuan 12 serta pertemuan 13. Namun, Bapak akan membahas untuk di pertemuan ke-12. Jadi di pertemuan ke-12 ini kita membahas tentang argumen ya, yaitu reality atau AR. Jadi pada mata kuliah ini kita masuk ke bahan kajian yaitu konsep augmented reality, AR atau perbedaan AR serta VR, dan serta komponen AR dan perangkat AR, serta di akhir yaitu implementasi AR di dunia industri. Dan sebelum kita masuk, ada namanya kita harus membahas kemampuan di akhir mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu pengetahuan mengenai konsep dan implementasi. Nah, dan selanjutnya yaitu indikator keberhasilan serta pemahaman tentang mampu memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip dari augmented reality atau juga perbedaannya dengan VR. Dan selanjutnya, teman-teman, sebelum masuk ke mata kuliah ini, kita harus mengerti dan pahami dulu mungkin apa sih AR atau dikatakan realitas tertambah dalam bahasa Indonesianya. Dan salah satunya ini salah satu teknologi yang dimana menggunakan suatu alat yang di hadapan mata kita, menggunakan salah satu kacamata yang bisa dilihat seperti dunia nyata atau simulasi untuk dalam bidang multimedia. Nah, jadi di sini ada teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melihat lingkungan dunia nyata yang telah ditambahkan ya salah satu elemen-elemen digital secara real time seperti gambar, audio, suara dan juga serta animasi. Dan juga ditambahkan dengan objek tiga dimensi atau dua dimensi. Dan selanjutnya dari AR ini mungkin tidak menggantikan realitas fisiknya atau dalam bentuk wujud animasinya, dan melainkan jadi untuk memperkaya atau augmentnya itu persepsi pengguna terhadap dunia nyata. Nah, jadi dia mengambil salah satu objek seperti dunia nyata. Dan di sini ada yang perbedaan dari virtual reality atau VR atau realitas virtual dengan teknologi yang menciptakan lingkungan yang dibuat oleh manusia yang sepenuhnya terkomputerisasi sehingga pengguna merasa seolah-olah berada di dunianya. Jadi berada di dunia nyatanya di dalam bentuk virtual. Jadi dalam VR ini pengguna biasanya menggunakan headset khususnya yang menutupi pandangan dunia nyata dan menggantikannya dengan simulasi tiga dimensi. Kita masuk pembahasan tentang media server dan streaming dalam multimedia. Dan di sini dengan salah satunya membahas tentang konsep augmented reality atau VR-nya. Nah, jadi kita simbolkan tadi sudah kita kasih tahu bahwa VR itu adalah salah satu virtual real-time yang terdiri dari audio, gambar serta suara serta animasi. Jadi di sini ada pembahasan ciri-ciri utama dari AR, yaitu lebih interaktif secara waktu yang nyata, mengintegrasikan objek virtual yang dalam lingkungannya nyata beroperasi dalam ruang tiga dimensi, jadi berbentuk tiga dimensi. Contoh, virtual Instagram atau TikTok yang mengubah wajah manusia seperti AI, dan aplikasi game seperti Pokemon Go, jadi menggunakan masih tiga dimensi, dan serta panduan perawatan mesin dengan overlay tiga dimensi. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang perbedaan AR dan VR.
Untuk AR-nya, jadi dunia nyata yang dengan tambahannya itu seperti elemen digital. Selanjutnya ada kacamata dan serta dimasukkan dengan menggunakan smartphone. Jadi menambah objek itu virtualnya di dunia nyata itu lebih seperti aslinya. Berinteraksi sambil tatap sadar di lingkungan yang sudah dibuat oleh AR-nya. Dan juga salah satunya dilihat dengan ruangan yang nyata, namun itu adalah ruangan yang dibuat oleh manusia dalam bentuk virtual reality atau augmentnya. Dan virtual reality atau VR, jadi dia dunia virtual sepenuhnya, jadi dia lebih luas. Kalau dia AR itu hanya di ruangannya doang. Nah, jadi dia tetap menggunakan handset ya, Oculus, HTC atau Vive, serta menggantikan seluruh dunia nyata dan isolasi total dari lingkungannya itu lebih nyata dan lebih luas daripada si AR-nya. Dan juga bisa menggunakan salah satu VR chat atau salah satunya itu Google Earth dari VR. Dan untuk yang terakhir yaitu komponen dari AR-nya. Jadi agar salah satu dari augmentnya ini atau AR ini dapat berfungsi dengan optimal, maka diperlukan beberapa komponen yang paling utama. Yang pertama adalah sensor dan kamera yang lebih bagus lagi. Salah satunya untuk mendeteksi posisi dan orientasi pengguna serta menangkap citra lingkungan nyata. Nah, itu salah satunya. Jadi dia sensor dan kamera itu dibuat sebagai pengguna itu menangkap citra dari lingkungan nyata yang dibuat oleh AR-nya. Yang B yaitu proyektor atau display. Jadi menampilkan elemen digital ke lingkungan nyata. Jadi dari kacamatanya itu bisa kita pantau melalui salah satu proyektornya. Jadi dalam kacamatanya itu juga ada proyektornya. Bisa proyektor secara internal dan juga eksternal. Nah, jadi cukuplah di pertemuan kita tentang AR ya atau VR, dan ini kita sudah masuk di pertemuan ke-12 dan berakhir sudah kita hari ini untuk belajar di media server dan juga streaming, dan semoga teman-teman sekalian bisa bermanfaat untuk melihat video yang Bapak informasikan. Dan cukup sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa kita di pertemuan ke-13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.